Guys, filmnya udah mulai nih. Selamat pagi Bu Ira, selaku dosen Consumer Digital Behavior dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Universitas Polimedia Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik mengenai pengaruh harga Netflix terhadap minat beli konsumen. Sebelum membahas topik lebih lanjut, kami akan memperkenalkan Netflix terlebih dahulu. Netflix adalah layanan streaming film legal berbayar yang menyediakan film-film terbaru dan TV series paling terbaru setiap harinya. Pengguna Netflix dapat menonton sepuasnya kapanpun, dimanapun melalui layar apapun yang terhubung ke internet, dan juga dapat memutar, menjeda, dan melanjutkan tayangan tanpa iklan atau komitmen. Netflix menawarkan sejumlah besar konten yang sudah ada, termasuk film dan acara TV dari studio-studio besar. Pada 2013, Netflix memulai memproduksi konten asli mereka sendiri yang dikenal sebagai Netflix Original. Sejak itu, Netflix telah menjadi salah satu platform streaming terbesar di dunia. Akhirnya aku di kos bosan kali. Aku nggak tahu mau nonton film apa. Kira-kira ada nggak yang bisa kau rekomendasikan? Gue sih lagi nonton Queen of Tears, bagus loh ya dramanya. Dia tuh lagi booming juga, cuma alur ceritanya agak nyesek. Dia episode gitu ada film? Dia tuh drama, ada 16 episode. Cuman waktu lu nonton gak bakal terasa bosan. Aku tuh biasanya nonton drakor juga, tapi ya kualitasnya ada jelek, terus nge-lag ya kan? Ya mungkin karena aku nonton di web bajakan sih. Makanya lu jangan nonton di web bajakan gitu, yang pasti-pasti aja lah. Suaranya pasti-pasti, tapi tidak ada kau rekomendasikan. Ya, si asik minta rekomendasi aja, aku tengok. Kan jadi orang jangan kudet kali. Ajarin dong, siapa? Nah, sekarang kau buka HP lu. Dadah. Play Store, di Play Store. Oh, Play Store, Tuh ada tuh aplikasi Netflix, kau ketik Netflix. Nah, download lah tuh, oke? Oke. Kayak aku mau kelas dulu ya, udah telat, bye-bye. 2 hours later. Kenapa mau kalau kayak lagi bingung gitu sih? Lu tau gak sih cara pakai Netflix? Nah tadi tuh aku direkomendasi temanku pakai Netflix, tapi aku lupa nih nanya cara pakainya. Lo pernah pakai sebelumnya? Enggak. Kebanyakan nonton bajakan sih. Nah jadi tuh Netflix tuh layanan streaming berbayar nih. Jadi banyak banget nih pilihan tontonannya, dari film, acara TV, drakor, anime, dokumenter. Jadi banyak banget deh. Dan udah dari film-film yang lama sampai ada yang baru launching nih. Nah, bahkan ada yang film original dari Netflixnya juga loh. Wih keren juga lo ya. Tahu banyak tentang Netflix. Kira-kira tuh berapa ya harganya? Nah kalau harga mah udah pasti bervariasi nih. Jadi sesuai apa yang mau pilih aja ya. Ada dari mobile, basic, standar, dan premium. Apa sih bedanya? Nah untuk semua plan tuh bajakan 1 bulan. Jadi ada plan mobile harganya itu 54.000, bisa dipakai satu perangkat antara di HP atau tablet aja nih. Nah resolusinya sendiri tuh 400 pixel. Nah sedangkan untuk yang plan basic ini tuh harganya tuh 65.000 dan juga bisa dipakai satu perangkat, tapi pilihan perangkatnya banyak seperti TV, komputer, ponsel, dan tablet. Nah resolusinya tuh juga 720 pixel. Iya. Nah untuk yang plan standar ini tuh harganya 120.000. Batasnya udah pasti Full HD dan untuk dua perangkat bisa di TV, komputer, ponsel, tablet. Nah tapi yang sekarang aku pakai itu plan premium yang harganya itu 186.000 aja. Kualitasnya Ultra HD untuk 4 perangkat dan bisa dipakai di TV, komputer, ponsel, dan tablet. Nah pokoknya gue jamin gak selalu pakai ini, gue bakal ketagihan deh nonton ini. Dan selain itu mereka tuh juga dari awal sampai akhir tuh gak ada iklannya juga loh. Gak ada iklannya sama sekali. Keren juga nih. Fix sih aku bakal beli. Tapi kenapa sih lu pilih yang premium? Nah karena dari teman-teman gue dan keluarga gue tuh udah pakai Netflix dari lama, jadi kayak kita tuh bisa sharing bareng nih, jadi enak banget deh. Oh iya. Jadi kalau misalnya kamu di sini dan keluarga kamu di mana aja bisa nonton gitu. Bisa dong, asal ada internet, jadi mau nonton dimanapun, kapanpun bisa. Wih keren. Tapi kayak pas banget nih ya kasus lu sama kasus gue ya. Keluarga gue tuh suka juga nih streaming di rumah ya. Nah tapi gimana
cara bayarnya bisa pakai apa aja sih? Nah, untuk metode pembayaran di sini tuh mereka bisa pakai debit, kredit, dan dompet digital. Jadi kayak OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Keren. Ternyata gampang banget ya cara pakainya ya. Iya dong, bener dong, gampang banget nih, tinggal download, terus lo pilih plan apa, udah tinggal bayar, langsung di sepuasnya. Keren. Thank you ya, nanti aku tanya-tanya lagi sih kalau misalnya Aman. ada yang aku gak ngerti ya. Oke, aman. The next day. Lu bisa pakai Netflix? Enggak sih, baru aja semalam gua pakai, itu pun gara-gara temen gua rekomendasiin. Oh, Emang biasanya lu pakai apa? gua sih biasanya nonton pakai Amazon Prime. Bayar juga? Iya, langganan 1 bulannya 59.000. Udah bisa nonton. Murah juga ya. Tapi kalau aku biasanya 46 ribuan lah per bulan. Tapi itu gara-gara aku pakai sama keluarga aku. Lagi ngomongin apa ini? Lagi ngomongin film ya? Lu gue denger pakai Amazon, emang murah ya? Gue juga, kalau gue tuh pakainya di Snappers ya. Snappers itu cuma 40 ribuan per bulan. Gue denger. Iya, keren loh. Kalau gue sih mending apa ya? Emang kalau gue nanya ke lu nih, lu ada nggak kayak pandangannya selain Netflix? Tadi kan gue tanya lu. Kalau gua selain Netflix itu nggak ada. Maksudnya kayak nggak pernah pakai sih, bukan nggak ada. Ya karena kayak sekali pakai, baru aja kemarin aku pakai langsung nyaman Baru banget. kemarin. Baru aja kemarin. Kayak Oke. apalagi akhir-akhir ini ada promo ya kan, ada promo kayak IndiHome sama Netflix gitu. Jadi kalau misalnya aku pasang wifi kan udah bisa dapat Netflix sepuasnya aku nonton, apalagi kayak aku bisa nonton movie time setiap hari tanpa aku takut nge-lag. Tapi kalau menurut gue ya, karena aku pakai Disney Plus nih, itu juga sebenarnya ada apa ya, benefitnya juga sih kalau misalkan membeli gitu. Kita dapat cashback 20.000 kalau misalkan pakai GoPay. Di Amazon juga ini lagi kerja sama Tri. Jadi setiap kita beli paket langganan 1 bulan, kita juga dapat paket kuota nih. Udah enak. Emang harganya berapa? Cuma 58.000. Banyak juga ya promo-promonya ya. Keren. Udah deh, lanjut. Oke. Baik banget di antara kita yang streaming menggunakan Netflix. Harganya juga bervariasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik kita, mari kita lihat apa saja jawaban dari responden setelah video ini. Halo. Sebelum kita mulai, kenalin dulu dong nama lu siapa, umur lu berapa? Oke, nama gue Chandra, umur gue 22. Oke Chandra, jadi hari ini gue pengen wawancara lu nih seputar tentang Netflix nih. Kan gue dengar lu sering nonton Netflix, bener nggak? Bener. Bener. Nah, itu lu denger Netflix tuh dari orang lain atau dari keluarga atau dari siapa sih? Kalau bisa nonton Netflix? Gue kebetulan pertama kali kenal dengan Netflix itu dari keluarga gue. Oh, dari keluarga lu. Keluarga gue sering nonton Netflix, apalagi kalau gue drama Korea gitu. Berarti kenalin sama kakak lu nih? Ya, seluruhnya sih suka Netflix. Oh, Tapi gue keluarga lu tahu semua? awal dari kakak gue. Terus sekarang ini lu seberapa sering sih nonton Netflix? Kalau dalam seminggu bisa 3-4 kali sih. Banyak ya? Karena emang film-filmnya bagus ya Netflix yang ada di platform lain. Kalau boleh tahu lu pakai plan apa? Terus sharing kah atau gimana? Kalau gue sih kebetulan gue yang udah pakainya, kalau nggak salah pakai standar sih. Iya, pakai standar. Jadi lu sharing nih sama kakak lu? Sharing sih. Terus kalau misalnya lu di Netflix nih, lu seringnya nonton genre apa gitu? Kebetulan kalau sekarang sih gue lagi suka nonton anime soal leveling, tapi gue bukan ibu. Oh, bukan ibu. Iya, tapi gue Ya. lagi suka nonton anime aja, tapi nggak ibu. Bagus kalau leveling. Kalau gue kayak fall in love aja sama leveling. Grafiknya gimana grafiknya di Netflix? Grafiknya sih bagus. Yes. Sudah 1080 lebih mungkin ya. Iya. Lu tau gak sih paket-paket apa aja yang ada di Netflix? Gue nggak mendalami sih, kalau boleh tahu apa aja tuh. Nah, jadi gini nih, di Netflix itu ada lagi kerjasama sama IndiHome. Oh gitu. Jadi kalau misalnya lu pakai IndiHome, lu bisa nonton Netflix puasnya nih, tanpa nge-lag. Kalau Yoi, karena kan kerjasama nih sama provider IndiHome. wah, konsep baru sih pakai IndiHome ya. Iya, kan lu tahu kan harga-harga dari Netflix ini.
relatif mahal sih. Mahal. Nah, lu terpengaruh nggak sih kalau misalnya ada kenaikan atau apa gitu dari harga Netflix itu mempengaruhi niat lu pengen nonton Netflix, coba berlangganan lagi, berlangganan atau gimana? Yang tadi gue bilang aja sih, kan sharing ya, makanya kalau gue Jadi lu nggak sanggup pautnya nih, enggak sih. Udah ngikut aja sih. tadi gratis sama ngomongnya. Iya. Tapi nggak bajakan dong, kalau nggak bajakan. Oh. Nah, sebelum lu pakai Netflix nih, lu biasanya nonton tuh di streaming yang mana sih? Atau kan ada channel kayak Disney Plus, Prime Video. Sebenarnya kalau gue tuh dulu sebelumnya video untuk streaming ya. Di website. Iya, aplikasi bisa, website bisa. Aplikasi video. Video. Iya, video. Kalau di website-nya juga Ada video. video juga. Sama Disney Plus dulu juga pernah, dulu hype-nya Loki. Jadi gue langganan Disney Plus. Terus apa lu bisa berhenti di Disney Plus? Karena kalau sekarang sih mungkin di Disney Plus gue nggak tahu ya ada film yang serem sama gue nonton. Cuman gue lagi serem di Netflix aja sih sebenarnya, kayak soal leveling tadi gue mention kan ada di Netflix. Berarti di Netflix sih lebih lengkap ya daripada di Disney ya? Penglihatan lu gitu. Kalau bisa dibilang untuk kemajuan Netflix, Harapan lu untuk Netflix depannya apa sih? harapan gue untuk Netflix sendiri sih mungkin simulasi iya, biar bisa mencakup semua masyarakat berpakai di Netflix. Itu sih. Banyak. Sama nggak ada sih. Oke deh. Thank you ya, bro. Ya, sama. Jadi boleh nggak kenalin nama lu siapa, kemudian umur lu berapa? Nama gue Svetlana, Oke. gue umur 21 tahun. Nah, jadi aku bakal bakal nanya-nanya sedikit nih. Kira-kira lu biasanya streaming itu nontonnya pakai apa? Biasanya ya, biasanya sih lebih sering pakai Loklop atau enggak Bilibili. Itu dia semacam aplikasi kah atau web? Aplikasi web, ada aplikasi Ada webnya. Oh, wow ya. Oke, berarti kalau aplikasi dari download Play Store gitu ya? Iya. Di iOS ada? iOS ada. Oh, wow, oke. Jadi ini aku mau kenalin nih. Lu tahu Netflix gak sebelumnya? Tahu. Oke. Boleh tahu nggak lu tahunya tuh dari mana gitu? Tahunya dari mana? Kan Netflix udah lama ya. Hmm. Sebenarnya sih awalnya nggak pernah tahu tuh Netflix apa, dengar-dengar aja. Kan biasa temen yang ngasih tahu. Oke. Berarti mungkin teman lu sambil nonton dan lu Iya. gitu. Dia lagi lihat ya, dia lagi Iya, nonton. betul. Oke. Tapi lu sebelum pakai Loklok dan si Bilibili tadi, lu udah pernah pakai Netflix ya sebelumnya? Pernah mau coba, cuman karena dia berbayar gue nggak jadi pakai. Oh, oke. Berbayar ya nih. Oh, berarti lu tahu dong fitur-fiturnya Netflix apa aja dan plannya apa aja nih? Enggak. Oh, oke. Gue cuman tahu sebatas di tempat platform untuk nonton. Oh ya, kalau misalnya Netflix nih, aku tunjukin ya. Jadi Netflix tuh ya seperti biasa ada film, konten-konten tuh banyak banget. Apalagi yang update plannya tuh ada 4. Plannya ada 4. Jadi ada satu plan yang untuk di mobile doang, kayak untuk di HP, untuk di tablet. Lu punya tablet sama HP kan? Ya. Nah, itu ada 1 gitu. Itu plan basic ya kalau nggak salah ya, plan mobile ya. Nah, itu harganya cuma 54.000. Itu tapi untuk satu perangkat doang. Satu perangkat ya. Oke. Kemudian ada yang plan basic, dia harganya 65.000. Itu bisa pakai satu perangkat juga. Tapi dia tuh udah macam-macam perangkatnya. Bisa di TV, bisa di komputer, ya bisa di laptop gitu-gitulah. Kemudian untuk resolusinya, dia udah meningkat resolusinya. Tadi itu kan 480, sekarang jadi 720. Oh, Oke. Yes. Kemudian ada juga yang untuk standar. Standar itu harga 120.000 untuk 2 perangkat. Ya jatuhnya kalau satu orang itu 60.000 satu bulan, tapi ini untuk jangka 1 bulan ya. Nah, kualitasnya ada Full HD, bisa di TV, komputer, ponsel, tablet. Oke. Kemudian yang terakhir yang banyak banget sih, ini populer banget, yang aku pakai juga sebenarnya. Aku pakai juga si Netflix yang si premium. Oh, Ya, aku beli yang premium karena dia harganya 186.000, bisa 4 perangkat. Nah, jadi hitung-hitung satu itu 40 ribuan.
Jadi lebih murah dibandingkan yang si mobile-nya. Nah, ya kan? Nah, mungkin kalau misalnya lu tadi kan gue dengar kalau misalnya gara-gara harga berbayar. Oke. Berarti kalau si Bilibili dan Clock itu Bayar juga sih sebenarnya. Cuman alternatifnya ada gitu. oh, alternatif. Mantap, Iya. alternatif ya. Oke. Dengan yang tadi yang gue sebut-sebut ya harga-harganya kan lu udah kayak menunjukkan kayak lu gak ya mungkin tidak ingin atau mungkin masih ingin Sebenarnya sih nunggu kaya dulu. lebih bukan gak mau bayar, lebih males gitu kalau harus kayak aduh Bayar. Oh. ya gini kayak misalnya nggak bisa nonton harus bayar dulu. Oh, lebih iya. lebih ke situ sih males Oh, ya. iya. Mungkin dia bakal remind gitu kan. Iya. Kayak remind gitu kan. Mm-mm. Jadi kita harus nonton tuh harus bayar dulu. Iya. Oke, ini. Nah, berarti menurut lu harga itu mempengaruhi nggak sih kayak layanan streaming? Sebenarnya sih kalau untuk gue sendiri gue nggak terlalu berpengaruh Maya. Kalau untuk harga ya, apalagi kalau misalnya kita hitung-hitung ternyata worth it sebulan segitu dengan fasilitasnya sih oke aja. Cuman gue tuh tipenya yang males bayarnya. Males bayarnya. Iya. Oke, tapi lu tau nggak kayak cara bayar Netflix tuh banyak banget. Berarti kayak ya paling kredit, Iya. debit, ShopeePay gitu-gitu kan. Betul. Lu pakai yang ShopeePay, GoPay gitu-gitu lah. Iya. Nah, itu bisa banget bayar pakai itu nih. Cuman kalau misalnya sekarang kan dia sekarang kan lu pakai Lok dan Bilibili ya, bukan Bilibili ya, itu beda gitu ya. Nah, dari dua itu kayak kenapa lu ganti gitu? Maksudnya lu kan bisa aja nonton di satu platform aja gitu. Kenapa lu kayak ganti-ganti gitu? Terkadang apa yang gue nonton di Lok gak ada di Bibi. Terus juga yang di Bibi kadang belum tentu ada di Lok. Oke, tapi ini mau lihat Netflix sih, banyak banget konten-konten update. Apalagi konten-konten yang K-pop. Apalagi ya, anime, aku juga nonton anime. Oke ya. Kemudian kalau misalnya dari dua preferensi itu, apa sih kayak kendalanya? Mungkin kayak jaringan kayak apa? Oh ya, itu pasti. Terus kalau misalnya mau nonton gratis harus nonton iklan dulu ya. Oh iya, benar juga, benar. kan? Iya, benar. Itulah alternatifnya. Alternatif ya, jadi ada harus yang dibayar dengan secara Betul, tidak langsung gitu iya. ya, nonton iklan dulu. Tapi Netflix tidak ada iklan, sayang. Dari awal sampai akhir itu tidak ada iklan karena aku sudah pakai ya. Oke. Aku sudah pakai gitu. Nah, kalau misalnya dari semua itu kira-kira ada nggak satu pandangan lu buat Netflix kayak ini harga Netflix itu ternyata worth it kok, cuman hanya gimana gitu. Untuk sejauh ini sebenarnya ada kepengen pakai Netflix, cuman kayak masih tetap mikir kayak yang lain masih bisa, maksudnya di tempat lain gue bisa nonton gratis tanpa harus bayar gitu loh. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu dulu? Kalau emang kepepet baru itu Netflix deh. Berarti kepepet banget baru Iya. langganan Netflix ya. Iya betul. Oke. Jadi ya kalau misalnya kita bisa dilihat di sini tuh baik banget ya. Apalagi yang berhubungan dengan si platform nonton itu banyak. Oh ya sayang ya. Jadi bukan hanya 1, 2 tapi banyak ya. Mungkin dari mama-mama lu bisa banyak 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sangat bervariasi gitu ya. Jadi tergantung kitanya mau pilih yang mana gitu ya. Mungkin ada plus minusnya lah. Plus minusnya yang bisa kita rasakan adalah kalau nonton mau gratis, nonton iklan kan. Mana tahu ada iklan-iklan yang tidak kita inginkan gitu ya, awal-awalnya 10 detik lah. 10 detik gitu, 10 detik ya. Oke. Kalau misalnya segitu aja sih sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Nah, jadi di sini kita dapat responden ya, salah satu dari teman kita mahasiswa UNM di sini. Jadi perkenalan diri dulu dong, nama, umur nih. Baik, kenalin nama gue Jackson, umur 19. Oke, jadi sebelumnya nih, gue izin tanya ya, santai aja nih bro. Nanti kayak jadi tahu Netflix ini tuh tahu dari mana nih? Kalau gue tahu Netflix dari pacar gue, karena dia sering nonton juga, terus sering rekomendasi ke tempat gue. Ke gue juga. Selain pacar, ada lagi nggak? Kayak misalnya kerabat, teman, saudara, keluarga? Oke, nah jadi biasa berarti nih
tahu Netflix itu berarti kan direkomendasiin nih, Iya. ya kan? Atau biasa cari sendiri nih? Juga ada promo-promo sih kayak iklan-iklan juga. Oh berarti keduanya juga ya. Oke, selanjutnya seberapa sering pakai Netflix nih? Ya kalau dibilang sering ya sering ya. Seminggu kayak bisa 4-5 kali mungkin. buat Bisa nonton. pakai yang apa? Premium atau yang apa? Yang sebulan 65.000 kayaknya. Berarti itu yang ini ya, yang mobile itu Iya. ya? Oke. Biasa kalau misalnya lagi pakai gitu Netflix tuh, biasa kamu sharingnya sama siapa nih? Kalau sharing itu sama pacar ya. Kamu pacar ya? Bersama keluarga? Bersama teman atau Kalau yang ada lain ya? nonton. Oke. Oke, selanjutnya nih tahu nggak promo Netflix tuh ada apa aja? Yang saya tahu sih dari IndiHome ya, dari kalau sama IndiHome. Oh, oke. Pakai kayak layanan streaming yang lain nggak? Kalau gue sih belum ya. Netflix masih jadi simple juga kayak kalau akses doang terus gue bayar udah gitu. Jadi kemungkinan lo bakal sampai sekarang nih bakal stay terus gitu ya? Iya. Berdasarkan hasil G-Form yang sudah kami sebarkan, ada 21 responden. Sebesar 85,7% atau 18 orang pernah menggunakan Netflix dan sisanya 14,3% atau 3 orang belum pernah menggunakan Netflix. Selain menggunakan layanan streaming Netflix, ada 6,3% menggunakan aplikasi Prime Video, 25% menggunakan Disney Plus, 31% menggunakan Log, dan 31%-nya lagi menggunakan Bilibili. Harga berlangganan sangat mempengaruhi keputusan responden dalam memilih layanan streaming. Mereka mengakui perbandingan harga atau ulasan pengguna sering kali memperhitungkan harga dalam penilaian mereka terhadap berbagai layanan streaming. Perbandingan harga ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan mempengaruhi keputusan mereka. Para responden yang pernah menggunakan Netflix mengakui bahwa mereka merasa harga langganan Netflix ini sebanding dengan kualitas dan jumlah konten yang tersedia. Hal ini karena Netflix memang dikenal sebagai penyedia berbagai macam konten yang berkualitas, termasuk film-film dan serial TV original yang mendapatkan pujian kritik serta konten dari studio dan produsen terkenal. Nah, dari beberapa hasil wawancara dan G-Form yang sudah kami sebarkan, kita dapat melihat bahwa ada beberapa faktor dalam consumer behavior. Dan yang akan kami bahas sesuai dengan penelitian kami adalah consumer learning dan consumer attitude. Yang pertama adalah teori learning. Apa sih itu? Teori learning adalah proses yang dilalui konsumen dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman dengan produk dan pengamatan konsumsi orang lain, dan menggunakan pengalaman itu dalam pembelian berikutnya. Dalam buku Schiffman ada 3 tipe learning. Yang pertama klasikal, kedua observasional, yang ketiga instrumental. Yang sesuai dengan penelitian kami adalah tipe learning observasional. Dikarenakan pembelajaran ini terjadi ketika individu memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengamatan terhadap orang lain. Ini seringkali terjadi melalui memperhatikan perilaku, keputusan, atau hasil orang lain dalam situasi tertentu. Hal ini dapat kita lihat dari jawaban-jawaban narasumber di video ataupun jawaban dari G-Form. Mereka mengenal layanan streaming Netflix berdasarkan pengamatan dari keluarga ataupun teman yang sedang menggunakan Netflix, sehingga beberapa responden tertarik untuk berlangganan layanan streaming menggunakan Netflix dari layanan streaming lainnya. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas Netflix tentang teori attitude. Jadi berdasarkan 3 komponen attitude model sikap terdiri dari 3 komponen utama, itu ada kognitif, afektif, dan konatif. Nah, dari komponen tersebut, strategi pemasaran Netflix menggunakan metode kognitif komponen. Hal ini karena berhubungan dengan di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuk komponen ini, yaitu knowledge dan persepsi, yang diperoleh dengan kombinasi antara pengalaman secara langsung dengan objek dan informasi yang didapat dari sumber lain mengenai objek tersebut. Nah, lalu ada beberapa hal komponen Netflix yang dapat mempengaruhi konsumer, seperti konten, fitur, dan khususnya harga. Jadi jawaban para responden yang telah kita lihat bahwa bagaimana cara individu merespon terhadap Netflix sebagai platform hiburan, yaitu bagaimana mereka sepadan
Untuk membayar harga berlangganan layanan streaming Netflix, kemudian kita dapat melihat tingkat kepuasan konsumen terhadap konten Netflix dari berapa jangka waktu yang mereka habiskan dalam seminggu untuk menonton menggunakan Netflix dan sudah berapa lama mereka memakai Netflix. Nah, salah satu faktor terpentingnya adalah pemasaran Netflix yang berfokus pada memberikan informasi terhadap berbagai pilihan harga, plan, dan berbagai keunggulan layanan mereka dibandingkan dengan pesaing. Layanan streaming lainnya, dari sebagian besar para konsumen berpendapat bahwa harga langganan mempengaruhi pilihan layanan streaming mereka dan mereka sebanding dengan kualitas jumlah konten yang mereka dapatkan. Terima kasih sudah menonton video hasil penelitian kami. Red wine. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor.